Setiap tahun, jutaan ikan sarden ditangkap dari laut dan diproses menjadi produk kaleng untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia. Pada tahun 2024, nilai pasar sarden kaleng diperkirakan mencapai sekitar 151 triliun rupiah. Angka yang luar biasa ini menggambarkan betapa besarnya permintaan masyarakat dunia terhadap makanan praktis dan tahan lama ini. Namun, tahukah Anda bagaimana sebenarnya perjalanan sarden dari laut hingga menjadi kaleng yang siap dikonsumsi? Prosesnya panjang, melibatkan teknologi modern, kerja keras nelayan, serta pengolahan di pabrik berskala besar. Mari kita ikuti langkah demi langkah perjalanannya. Perjalanan sarden dimulai dari pelabuhan. Waktu terbaik untuk menangkap ikan ini adalah saat senja, ketika kawanan sarden naik ke permukaan untuk mengikuti pergerakan plankton. Dahulu, nelayan mencari sarden dengan mengamati tanda-tanda alami seperti burung camar yang berterbangan rendah atau gelembung di permukaan air. Kini, teknologi modern menggantikan metode tradisional. Kapal nelayan dilengkapi dengan sonar yang memancarkan gelombang suara ke dalam air. Jika ada objek di bawah kapal, gelombang tersebut memantul kembali. Dengan cara ini, nelayan bisa mengetahui posisi kawanan sarden dengan lebih akurat dan cepat. Begitu kawanan ditemukan, kapal segera bergerak cepat. Nelayan menurunkan jaring besar sambil mengitari kawanan, lalu menutupnya rapat sehingga ratusan kilogram sarden terperangkap di dalamnya. Karena jaring sangat berat, nelayan biasanya memindahkan ikan sedikit demi sedikit menggunakan jaring kecil sebelum mengangkutnya ke kapal. Proses ini berlangsung cepat agar ikan tetap segar. Kesegaran adalah kunci utama dalam industri sarden kaleng. Begitu kapal merapat ke pelabuhan, ikan segera dipindahkan ke truk berpendingin. Truk ini membawa sarden ke pabrik pengolahan, biasanya hanya dalam hitungan jam setelah ditangkap. Kecepatan distribusi ini penting karena sarden harus diproses maksimal dalam waktu 5 jam sejak ditangkap agar kualitasnya tetap terjaga. Jika terlambat, tekstur dan rasa ikan bisa berubah, sehingga memengaruhi kualitas produk akhir. Di dalam pabrik, ratusan ribu hingga jutaan ekor sarden diproses setiap hari melalui rangkaian panjang yang melibatkan mesin canggih sekaligus tenaga manusia untuk menjaga kebersihan dan kualitas. Begitu tiba, ikan dimasukkan ke dalam wadah berisi air es untuk menurunkan suhu tubuhnya agar tetap segar dan terhindar dari pembusukan. Setelah itu, sarden dialirkan di atas ban berjalan berisi air mengalir. Garam kasar ditambahkan untuk menjaga tekstur daging, lalu ikan dibilas kembali dengan air laut buatan hingga benar-benar bersih. Tahap berikutnya adalah pengisian ke dalam kaleng. Kaleng kosong diletakkan terbuka di jalur produksi, kemudian diisi secara manual oleh pekerja untuk meminimalkan risiko benda asing masuk ke dalamnya. Setiap kaleng ditimbang satu persatu agar isinya sesuai standar, jika ada kekurangan ditambahkan, jika berlebih dikurangi. Setelah terisi, sarden dimasak langsung di dalam kaleng yang berfungsi sekaligus sebagai wadah masak. Ratusan kaleng dimasukkan ke oven raksasa bersuhu 100 derajat Celcius selama sekitar 30 menit hingga ikan matang sempurna dan aman dari pembusukan. Setelah proses memasak, kaleng dibalik dan dialirkan ke mesin yang menambahkan minyak zaitun atau minyak sayur. Penambahan minyak ini berfungsi menjaga cita rasa sekaligus memperpanjang daya simpan. Selanjutnya, kaleng ditutup rapat dengan mesin pres khusus yang menciptakan segel vakum agar udara tidak bisa masuk dan bakteri tidak dapat berkembang biak. Meski sudah tertutup rapat, kaleng tetap melalui tahap sterilisasi tambahan di autoklave, yaitu mesin bertekanan tinggi yang menggunakan uap panas bersuhu 110 derajat Celcius selama 1 hingga 1,5 jam. Proses ini memastikan semua mikroorganisme berbahaya benar-benar mati. Tahap terakhir adalah pembersihan dan pengemasan. Karena kaleng sering kali masih tertutup sisa minyak, mesin pencuci membersihkannya menggunakan air panas hingga mengilap. Setelah itu, kaleng diberi label, disusun ke dalam kardus, dan siap dikirim ke berbagai negara untuk memenuhi permintaan pasar dunia. Pabrik pengalengan sarden bekerja dalam skala luar biasa besar. Bayangkan, dalam satu hari, ada pabrik yang mampu memproses hingga 1.000.000 ekor sarden. Untuk menjalankan operasi sebesar ini, dibutuhkan tenaga kerja sekitar 800 orang serta ratusan mesin otomatis. Hasil produksinya tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga diekspor ke seluruh dunia. Dari Eropa, Asia, hingga Amerika,
Sarden kaleng menjadi salah satu produk makanan laut yang paling populer karena harganya terjangkau, rasanya khas, dan mudah disimpan dalam jangka waktu lama. Sarden kaleng tetap populer meski kini banyak pilihan makanan instan lain. Alasannya sederhana. Makanan ini sangat praktis karena cukup dibuka dari kaleng, dipanaskan sebentar, lalu siap disantap tanpa perlu proses rumit. Selain itu, sarden kaleng juga awet, bisa disimpan berbulan-bulan tanpa harus masuk lemari es sehingga cocok dijadikan stok di rumah. Dari segi gizi, sarden kaleng kaya protein, kalsium, dan omega-3 yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Harganya pun terjangkau sehingga bisa dinikmati semua kalangan. Kombinasi kepraktisan, daya simpan panjang, kandungan gizi, dan harga ekonomis inilah yang membuat nilai pasarnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Perjalanan sarden dari laut hingga meja makan Anda melibatkan banyak pihak. Mulai dari nelayan yang berangkat melaut saat senja, teknisi yang mengoperasikan mesin canggih di pabrik, hingga pekerja yang mengisi kaleng satu persatu. Semua bekerja sama untuk menghasilkan produk yang segar, higienis, dan aman dikonsumsi. Satu hal yang menarik, meski produksinya berskala industri, prosesnya tetap mempertahankan perhatian pada detail kecil. Misalnya, pengisian manual dan penimbangan satu persatu. Inilah yang membuat sarden kaleng tetap terjaga kualitasnya meski diproduksi jutaan sekaligus. Sarden kaleng bukan sekadar makanan cepat saji, tetapi hasil dari rangkaian panjang kerja keras dan teknologi modern. Dari laut hingga kaleng, setiap tahap dilakukan dengan tujuan menjaga kesegaran dan kualitas agar konsumen di seluruh dunia bisa menikmati rasa yang sama. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Silakan juga tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat atau pengalaman Anda tentang sarden kaleng.